Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Azurah dengan NPM C1C023053 dari kelas 5B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan, terkhususnya pada bab transaksi entitas induk dan entitas anak untuk persediaan dan jasa. Nah, teman-teman, perlu diketahui dalam PSAK 65 yang dimana telah berganti menjadi PSAK 101, laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan juga entitas anak sering disebut sebagai transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 jenis transaksi yang antar entitas dalam suatu kelompok. Yang pertama ada namanya transaksi hulu, yang bisa kita sebut juga sebagai downstream, yaitu dari entitas induk ke entitas anak. Bisa diberikan contoh seperti pemberian pinjaman modal oleh entitas induk ke anak, ataupun penjualan persediaan dari entitas induk ke anak. Lalu yang kedua ada transaksi hilir, yaitu upstream, dari entitas anak ke entitas induk. Bisa saya sebutkan contohnya seperti penjualan persediaan dari entitas anak ke entitas induk. Dan yang terakhir ada yang namanya transaksi lateral. Nah, transaksi ini merupakan transaksi yang terjadi di antara suatu entitas anak, yaitu entitas anak A ataupun entitas anak B. Contoh transaksinya bisa seperti penjualan persediaan antar entitas anak A dan entitas anak B. Perlu kita ketahui bahwa sangat penting untuk melakukan penyusunan pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, entitas induk ini memiliki kewajiban yaitu harus membuat laporan keuangan konsolidasian yang menggambarkan secara keseluruhan keadaan kondisi entitas induk, entitas anak A dan juga entitas anak B. Mengapa eliminasi ini diperlukan? Karena dalam laporan keuangan konsolidasian itu harus menggambarkan secara penuh hasil usaha serta posisi keuangan kelompok usaha tersebut, seolah satu usaha itu suatu entitas ekonomi yang tunggal. Nah, transaksi internal antar entitas seperti transaksi lateral tadi itu dapat menciptakan saldo resiprokal atau utang piutang, penjualan dan pembelian yang tidak relevan jika digabung secara konsolidasi. Sebagai contoh yang sebelumnya saya jelaskan, entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Nah, persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan yang non-afiliasi. Dari sudut laporan keuangan konsolidasian, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anak tersebut harus dieliminasi. Karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karenanya, eliminasi harus dilakukan. Yang berarti hal ini menjelaskan bahwa mengeliminasi itu merupakan salah satu prosedur konsolidasi yang secara penuh atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dan kelompok usaha lainnya. Baiklah, selanjutnya ada transaksi
ada transaksi penjualan persediaan, adanya dampak terhadap pencatatan entitas induk, dan jurnal eliminasi. Ada dua dampak, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk, dan yang kedua ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas induk ini merupakan contoh transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak. Itu merupakan contoh transaksi antar entitas di dalam satu kelompok. Nah, keuntungan maupun kerugiannya yang muncul dari transaksi tersebut belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih ada di entitas induk ataupun entitas anak. Namun ketika persediaan itu telah terjual, yang artinya sudah tidak ada pada entitas anak maupun entitas induk, keuntungan ataupun kerugian penjualan itu akan terrealisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK 15 yang telah berubah menjadi PSAK 228, yaitu tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, yang menyatakan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan dari suatu transaksi hulu ataupun hilir akan diakui dalam laporan keuangan entitas hanya, perlu digarisbawahi, hanya sebagai bagian investor lain dalam bentuk entitas anak. Nah, metode ini juga bisa kita sebut sebagai fully adjusted equity method. Yang kedua yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi terkait transaksi yang terjadi antara jual beli persediaan entitas induk dan juga entitas anak itu tergantung pada posisi persediaan yang ada yang tercantum pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan tersebut diperoleh dari entitas induk yang sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angkanya. Nah, namun jika pada akhir periode seluruh persediaan itu yang diperoleh ternyata belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Nah, begitu pula keuntungan dan kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan cara kita mengurangi nilai persediaannya. Nah, berarti bisa digarisbawahi bahwa penjualan, beban pokok penjualan, dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi akan dieliminasi. Supaya lebih jelas kita akan lanjut kepada contoh di buku. Contoh 5.1 tentang dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra PTS. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta rupiah. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2020? Jika di sini terdapat tiga skenario. Skenario yang pertama, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu telah terjual seharga 16 juta. Yang kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu belum terjual. Dan yang ketiga, sebanyak 75% sebagiannya dari persediaan itu diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu untuk skenario satunya. Terkait untuk
terkait penjualan ke entitas anak, PTP itu akan melaporkan keuntungan sebesar 4 juta yang didapatkan dari 10 juta penjualan dikurang dengan beban pokok penjualannya yaitu 6 juta. Perlu kita ketahui garis besar, mengulang kembali. Yang pertama-tama di skenario 1 itu persediaan PTP ini pertama 6 juta, lalu terjual ada 10 juta dan terjualnya itu 16 juta. Nah, keuntungan 4 juta tadi yang saya sebutkan itu sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh itu sudah dijual dengan perusahaan non-afiliasi, yaitu artinya perusahaan luar. Oleh karena itu, tidak ada lagi jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu. Nah, transaksi hulu ini dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan itu sebesar 10 juta rupiah dan juga beban pokok penjualannya sebesar 6 juta rupiah oleh PTP. Di sisi lain, PTS itu membukukan penjualan sebesar 16 juta rupiah dan beban pokok penjualannya itu senilai 16 juta dan beban pokok penjualannya senilai 10 juta rupiah. Nah, akun penjualan milik PTP dan juga beban pokok penjualan milik PTS ini harus dieliminasi dikarenakan transaksi penjualan itu terjadi dalam satu entitas, beda dengan yang sebelumnya yang 16 juta itu, karena 16 juta itu tidak terjadi dalam suatu entitas, terjadi di luar, karena penjualan itu terjadi pada perusahaan di pihak luar yang berarti non afiliasi, karena itu tidak dicatat. Sedangkan yang ini perlu dicatat karena harus dieliminasi karena terjadi dalam satu entitas. Nah, jurnalnya adalah penjualan senilai 10 juta rupiah pada debit dan beban pokok penjualan senilai 10 juta rupiah pada kredit. Ini mengeliminasi penjualan antara PTP dan juga PTS. Nah, dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi, untuk akun penjualannya, PTP 10 juta, PTS 16 juta. Nah, untuk akun sebelum konsolidasiannya itu sebesar 26 juta. Karena tadi ada jurnal eliminasi, berarti untuk kolom eliminasinya kita kurangkan senilai 10 juta. Jadi konsolidasiannya dapatlah hasil 16 juta rupiah. Begitupun dengan beban pokok penjualannya, yang PTP 6 juta, PTS 10 juta, sebelum konsolidasi 16 juta. Setelah dieliminasi senilai 10 juta, sama halnya dengan yang penjualan tadi, maka konsolidasian yang ada berarti 6 juta. Baiklah teman-teman, setelah itu kita lanjut ke skenario kedua, yaitu persediaan itu belum terjual oleh anak. Nah, jika persediaan yang dibeli oleh anak perusahaan belum terjual hingga akhir periode seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keuntungan yang akan dicatat induk perusahaan atas transaksi ini dianggap belum terrealisasi dalam konsolidasi. Dalam kondisi ini, penjualan sebesar 10 juta induk ke anak harus dieliminasi secara penuh. Beban pokok penjualan induk sebesar 6 juta juga harus dieliminasi. Dan persediaan di laporan konsolidasi disesuaikan. Yang pertama, untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu 10 juta dikurang 6 juta, jurnalnya adalah bagian laba atas entitas anak senilai 4 juta rupiah di debit pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta rupiah pada kredit. Nah,
transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi ini merupakan transaksi hulu yang sebelumnya saya jelaskan. Karena itu harus adanya pengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Nah, untuk jurnalnya, penjualan sebesar 10 juta rupiah pada debit, beban pokok penjualan senilai 6 juta pada kredit, dan persediaan 4 juta rupiah pada kredit. Hal ini menghilangkan laba yang belum terrealisasi yang terjadi karena langsung ke dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan juga persediaan. Dampaknya seperti yang sebelumnya, hal itu berdampak pada eliminasinya PTP 10 juta. Sebelum dikonsolidasian 10 juta, setelah dieliminasi 10 juta berarti 0. Begitupun dengan beban pokok penjualan yang sebelumnya 6 juta, setelah adanya jurnal eliminasi itu jadi 0. Dan persediaan yang PTS awalnya 10 juta sebelum konsolidasian 10 juta, dan di jurnal sebelumnya sudah kita eliminasi sebesar 4 juta, maka konsolidasiannya senilai 6 juta rupiah. Baik, lanjut ke skenario yang ketiga. Skenario yang ketiga itu karena persediaan yang diperoleh dari PTP itu baru ataupun hanya 75% yang terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Nah, besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi itu dapat kita hitung dengan cara mengalihkan 100% dikurang 75%, berarti 25% yang belum terrealisasi. Berarti 25% itu dikali dengan 4 juta rupiah senilai keuntungannya. Berarti besarnya keuntungan yang belum terrealisasi itu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut. Dengan jurnal bagian laba atas entitas anak sebesar 1 juta rupiah pada investasi pada entitas anak senilai 1 juta rupiah. Nah, karena transaksi ini merupakan transaksi hulu, maka keuntungan yang belum terrealisasi ini akan dicatat oleh PTP. Transaksi hulu ini pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta rupiah. 6 juta. Sementara itu, PTS akan mengakui penjualan senilai 12 juta rupiah dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 rupiah yang bisa kita dapatkan dari 75% tadi, karena 70% yang terjual dikali dengan 10 juta rupiah dari persediaannya. Nah, eliminasi itu dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP, yaitu senilai 10 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta rupiah ini akan dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Nah, akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta rupiah dikarenakan beban pokok penjualan itu akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000 dikarenakan 75% dikali dengan beban pokok penjualan sebelumnya yaitu 6 juta rupiah. Nah, jurnal eliminasinya untuk mencatat penjualan persediaan antara PTP dan PTS, eliminasinya itu penjualan 10 juta rupiah pada beban pokok penjualan 9 juta rupiah dan persediaan 1 juta rupiah. Nah, dampaknya sama seperti yang sebelumnya karena ada eliminasi. Jadi ada pengurangan yang awalnya
penjualan 22 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah. Beban pokok penjualan 13.500.000 rupiah dikurang 9 juta menjadi 4.500.000, dan juga persediaan yang hasil dari konsolidasinya itu adalah 1.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, untuk memahami ini kita bisa langsung melihat contoh transaksi hulu penjualan persediaan. Contoh 5.2 itu tersaji neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020 yang berisikan akun-akun yang ada pada posisi keuangan. Nah, ada informasi tambahannya. Yang pertama, PT Nusantara telah membeli PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta rupiah. Informasi tambahan kedua yaitu selama tahun 2020 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Nah, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah. Informasi tambahan terakhir yaitu sampai tanggal 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas ini dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Yang pertama, prosedur konsolidasi tahun pertama 2020, kita harus melakukan pencatatan PT Nusantara pada tahun 2020. Pada 1 Januari 2020 kita mencatat investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah pada kas sebesar 900 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020 kita mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. 150 juta ini didapatkan dari 200 juta sesuai informasi tambahan kedua sebelumnya yang saya menyebutkan adanya perolehan laba neto sebesar 200 juta itu dikali dengan 75%. Sesuai dengan informasi yang pertama yaitu PT Nusantara melakukan pembelian 75%. Jadi dikalikan dapatlah hasilnya 150 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 kita juga mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas senilai 50 juta sesuai informasi sebelumnya yang nomor 2 dikali dengan 75% sesuai kepemilikan PT Nusantara pada saham PT Andalas. Nah, selama periode 2020 itu terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Nah, keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 60 juta rupiah, yaitu perhitungannya 100 juta rupiah. Dalam informasi yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat penjualan sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah. Karena itu keuntungannya 60 juta rupiah. Hingga akhir periode 2020 persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Nah, PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan untuk
keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Jurnalnya, bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi. Ada perhitungan di jurnal eliminasi. Awalnya kita masukkan saldo-saldo awal PT Nusantara 75% karena PT Nusantara yang membeli saham di PT Andalas sebesar 75%. Sisanya 25% itu merupakan kepentingan non pengendali. Sama dengan ada saham biasa dan saldo laba. Lalu kita masukkan angka-angkanya sesuai informasi sebelumnya. Namun perlu diperhatikan adanya jurnal eliminasi untuk mengeliminasi bagian laba atas dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali. Nah, apa saja yang dieliminasi? Jurnalnya itu saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas 90 juta rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta rupiah, pada dividen diumumkan 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas 952.500.000 rupiah, kepentingan non pengendali 337.500.000 rupiah. Lalu persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2020, sehingga dalam sudut pandang konsolidasian, penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu yang harus dieliminasi, keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan itu belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya, penjualan sebesar 100 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah dan persediaan sebesar 60 juta rupiah. Lalu setelah mengetahui apa saja yang dieliminasi, kita bisa melanjutkan ke kertas kerja konsolidasian. Nah, di kertas kerja konsolidasian ini berisi bermacam kolom. Yang pertama ada nama akun, ada PT Nusantara, PT Andalas, jurnal eliminasi, dan konsolidasian. Kertas konsolidasian ini menunjukkan apa yang ada di PT Nusantara dan PT Andalas dan jurnal eliminasi yang telah kita lakukan sebelumnya, step sebelumnya, lalu konsolidasi atas pengeliminasian tersebut. Nah, bisa dilihat di tabel 5.6 halaman 147 itu yang ada jurnal eliminasi itu akun penjualan, beban pokok penjualan, bagian laba atas PT Andalas, penghasilan kepentingan non pengendali, saldo awal, saldo laba, lalu laba neto dan juga dividen, ada persediaan dan investasi pada PT Andalas, lalu bagian liabilitas ada saham biasa, saldo laba, dan juga kepentingan non pengendali. Nah, hasilnya yaitu pada laporan laba rugi, laba neto konsolidasiannya itu sebesar 740 juta rupiah. Bagian induk atas laba neto 740 juta ini dikurang dengan penghasilan kepentingan non pengendalinya yaitu 50 juta rupiah, dihasilkan 650 juta rupiah. Nah, saldo laba akhir untuk laporan laba ruginya itu sebesar 1.890.000 rupiah dari pengeliminasian dan konsolidasian. Dan untuk laporan posisi keuangan, total aset senilai 8 miliar
Rp727.500.000. Begitu pula dengan total liabilitas dan ekuitasnya. Lalu selanjutnya untuk prosedur sebelumnya kita sudah menyelesaikan konsolidasian pada tahun 2020. Lalu kita akan melanjutkan prosedur konsolidasian tahun kedua, yaitu tahun 2021. Nah, pada periode ini PT Andalas itu melaporkan perubahan laba neto sebesar Rp250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100 juta. Nah, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 itu telah terjual seluruhnya pada periode 2021, yang artinya jika sudah terjual sepenuhnya itu artinya sudah terrealisasi. Nah, pencatatannya untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu 250 juta tadi dikali dengan 75%. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas sebesar 187.500 pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500. Selain itu, kita juga harus mencatat bagian PT Nusantara dan atas dividen PT Andalas. 100 juta tadi pengumuman pembagian dividen itu dikali dengan 75%. Jurnalnya kas 75 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp75 juta. Nah, perlu kita ingatkan lagi, keuntungan transaksi hulu terrealisasi pada periode di mana persediaan itu telah terjual. Oleh karenanya, keuntungan tersebut yang dimana keuntungannya itu Rp60 juta itu telah terrealisasi. Namun jika selama 2021 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan ataupun kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Nah, karena yang sebelumnya sudah terrealisasi, PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan investasi pada PT Andalas sebesar Rp60 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp60 juta. Selanjutnya, kita akan lanjut pada jurnal eliminasinya. Sama seperti sebelumnya, ada PT Nusantara 75%, kepentingan non pengendali 25%. Namun angkanya sudah berubah. Nah, jurnal eliminasi ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara dan di PT Andalas. Jurnalnya saham biasa sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp550 juta yang didapatkan dari perhitungan nilai tercatat pada tabel 5.7. Lalu ada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp247.500.000. Lalu ada bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp62.500.000. Pada dividen diumumkan Rp100 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.185 juta. Kepentingan non pengendali Rp375 juta.
Nah, jurnal eliminasi tambahan selain yang saya sebutkan, yaitu membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan pada periode sebelumnya, yaitu pada periode tahun 2020 karena belum terrealisasi, dan sekarang sudah terrealisasi. Jadi kita balik, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah. Lalu hasil yang baru jurnal eliminasi ini kita masukkan kembali ke kertas kerja konsolidasiannya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Saya lanjutkan saja ke transaksi hilir, yaitu transaksi penjualan persediaan. Contoh 5.3, yaitu PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Nah, pada tabel 5.9 pada halaman 151 terdapat neraca saldo per 31 Desember 2020 PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, selama tahun berjalan PT Andalas ini melaporkan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Nah, dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan PT Nusantara sebesar 80 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah. Nah, sampai 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh oleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya belum terjual, yang dimana artinya belum terrealisasi. Untuk pencatatannya langsung saja pada pembelian saham investasi pada PT Andalas pada sebesar 900 juta rupiah pada kas sebesar 900 juta rupiah. Lalu mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas dengan jurnal investasi PT Andalas sebesar 150 juta rupiah pada penghasilan dari entitas anak sebesar 157 juta rupiah yang didapatkan dari 200 juta rupiah, yaitu perolehan laba neto dikali dengan 75% saham yang dibeli oleh PT Nusantara. Lalu selanjutnya kita mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu 50 juta rupiah dividennya dikalikan dengan 75%. Jurnalnya kas sebesar 37 juta 500.000 rupiah pada investasi pada PT Andalas sebesar 37 juta 500.000 rupiah. Nah, selama periode 2020 ini perlu kita garis bawahi keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi itu dicatat entitas induk sebagai porsi kepemilikannya pada entitas anak. Jadi jurnalnya adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah pada investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah. Seperti transaksi hulu sebelumnya, kita juga melakukan jurnal eliminasi. Yang pertama kita akan mengeliminasi ekuitas dan juga investasi pada PT Andalas, yaitu ada saham biasa 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas 127 juta 500.000 rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali 42 juta 500, pada dividen diumumkan 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas 990 juta rupiah, dan juga kepentingan non pengendalinya 330 juta rupiah. Nah, selain itu kita juga harus mencatat ataupun jurnal pengeliminasian penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas, yang dimana jurnalnya penjualan sebesar 80 juta rupiah pada beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah dan persediaan sebesar 30 juta rupiah. Seperti transaksi hulu sebelumnya, ada yang namanya kita harus membuat kembali kertas kerja konsolidasian 2020 dengan
menyesuaikan jurnal eliminasi yang dibuat sebelumnya, lalu kita konsolidasikan. Setelah berakhir periode 2020, kita langsung lanjut ke periode tahun kedua, itu ada lanjut ke periode tahun 2021 yang dimana PT Andalas melaporkan perolehan laba neto itu sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Nah, persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021 yang artinya telah terrealisasi. Karena itu kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto tersebut, yang dimana jurnalnya investasi pada PT Andalas sebesar Rp187.500.000 pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp187.500.000. Dan jurnal selanjutnya kita harus mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu kas Rp75 juta pada investasi pada PT Andalas Rp75 juta yang dia mendapatkan dari Rp100 juta pembagian dividen dikalikan dengan 75%. Lalu karena telah terrealisasi, kita juga akan mencatat keuntungan transaksi hilir yang terrealisasi itu Rp30 juta dikalikan dengan 75%. Jadi jurnalnya investasi pada PT Andalas senilai Rp22.500.000 pada bagian laba atas PT Andalas Rp22.500.000. Selanjutnya kita juga akan mengeliminasi. Nah, untuk jurnal-jurnal mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas itu akunnya sama saja dengan pada periode sebelumnya, hanya angkanya yang berbeda. Sedangkan untuk membalik keuntungan penjualan yang ditangguhkan di periode sebelumnya, sebagai tambahan jurnal eliminasi itu investasi pada PT Andalas kepentingan non pengendali pada debit, dan bagian kreditnya ada beban pokok penjualan. Nah, setelah terjadinya eliminasi, tentu kita perlu melakukan kertas kerja konsolidasian lagi untuk menyesuaikan dari jurnal eliminasi sebelumnya. Dan yang terakhir, adanya transaksi penjualan jasa. Nah, entitas induk dan entitas anak itu sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk dapat memberikan jasa kepada entitas anak, begitupun sebaliknya, entitas anak dapat memberikan jasa kepada entitas induk. Nah, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan yang sebelumnya telah saya jelaskan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan juga entitas anak ini juga harus dieliminasi seperti sebelumnya. Nah, eliminasi tersebut untuk transaksi penjualan jasa itu namun tidak sekompleks dengan eliminasi transaksi penjualan persediaan. Dalam penjualan jasa ini, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk ataupun entitas anak akan menjadi beban anak ataupun entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat ataupun tidak ada munculnya keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya untuk menghapus akun pendapatan jasa maupun akun beban. Nah, contohnya biar lebih jelas, PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Nah, pada Desember 2020, PT Palapa ini memberikan jasa perawatan mesin kepada PT Samudra sebesar Rp20 juta. Nah, tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020. Sampai 31 Desember 2020, PTS ini belum membayar tagihan tersebut atas transaksi pemberian jasa tersebut. Nah, PTP akan membuat jurnal untuk pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS, yaitu piutang usaha sebesar Rp20 juta pada pendapatan jasa sebesar Rp20 juta.
Sementara itu, PTS itu juga akan membuat jurnal yang dimana untuk mencatat beban perawatan mesin. Beban perawatan sebesar 20 juta rupiah pada utang usaha 20 juta rupiah. Nah, pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS. Sedangkan dari sisi PTS, beban perawatan itu juga harus dieliminasi dikarenakan manfaat ataupun beban tersebut diperoleh dari entitas induk, sehingga kita harus membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan PTS, yang dimana pendapatan jasa 20 juta rupiah pada beban perawatan sebesar 20 juta rupiah. Nah, dalam sudut pandang konsolidasian, PTP dan PTS ini kan merupakan suatu konsolidasian, sehingga utang-utang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa atau antara entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasi. Jadi, kita harus mengeliminasi jurnalnya utang usaha sebesar 20 juta rupiah pada piutang usaha sebesar 20 juta rupiah. Nah, segitu. Baiklah, itu saja hal yang dapat saya paparkan untuk jasa. Untuk contoh seperti persediaan bisa dilihat di buku halaman 158. Itu ada ilustrasi komprehensif yang secara garis besar hampir sama dengan yang sebelumnya. Terdapat neraca saldo, adanya prosedur konsolidasi, ada pencatatan pada periode 2020 hingga ke jurnal eliminasi serta kertas kerja konsolidasiannya, lalu sampai ke laporan keuangan konsolidasiannya yang ada laporan laba rugi, laporan perubahan saldo, dan juga laporan posisi keuangan. Sekian yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila adanya kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.